Lalu mereka memberontak kepada Musa. Kenapa Musa? Engkau mempersulit kehidupan kami. Kami harus mati sia-sia, dibantai oleh penduduk Kanaan. Akhirnya sampai Tuhan marah kepada bangsa Israel. Ya. Lalu Tuhan katakan, bangsa ini, generasi ini tidak akan masuk negeri perjanjian. Hanya Yosua dan Kaleb. Tapi saudara, kita melihat, jangan sampai kita menjadi tawar hati, putus asa, sehingga kita tidak lagi percaya kepada janji-janji Tuhan, tidak lagi percaya kepada firman Tuhan, bahkan tidak lagi percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup, yang berkuasa itu. Akhirnya apa? Seperti bangsa Israel tidak bisa mengalami janji-janji Tuhan, tidak bisa mengalami penggenapan firman Tuhan. Hidup orang percaya menjadi sia-sia. Tetapi biarlah kita mencontoh seperti Yosua, ya, yang punya hati yang kuat dan teguh. Kita baca dalam Yosua pasal 1 ayat 6 dan 9. Saya bacakan. Ini firman Tuhan kepada Yosua. Kuatkan dan teguhkan hatimu, karena engkau akan memimpin bangsa ini untuk mewarisi negeri yang aku janjikan kepada nenek moyang mereka, untuk diberikan kepada mereka. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan gentar. Ya, terjemahan lain, gentar ini tawar hati, karena Tuhan Allahmu menyertaimu kemanapun engkau pergi. Luar biasa. Ya. Kalau Yosua tidak tawar hati, tetap percaya kepada janji Tuhan, terhadap firman Tuhan, lalu Tuhan meneguhkan kembali pada Yosua, kamu harus tetap kuat hatimu, harus tetap teguh hatimu, jangan sampai tawar hati, jangan sampai putus asa. Kamu yang akan memimpin bangsa Israel ini masuk merebut tanah perjanjian. Luar biasa. Kenapa Yosua ini bisa berhasil masuk tanah perjanjian? Karena dia memiliki hati yang kuat dan teguh, semangat yang pantang menyerah dengan keadaan apapun juga. Sore hari ini kita mau belajar bagaimana caranya kita punya semangat pantang menyerah. Yang pertama, yaitu kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri sebagai manusia yang terbatas, tetapi kita harus mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas. Jadi kalau kita ingin memiliki selalu semangat yang pantang menyerah, walaupun menghadapi tantangan persoalan, baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, mungkin ada orang yang mengancam kita, mungkin ada orang yang memusuhi kita, banyak tantangan dalam kehidupan kita, tapi kita punya semangat yang pantang menyerah. Itu karena kita tidak mengandalkan diri kita sendiri yang terbatas, tapi kita mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas. Amin, saudara. Ya. Saya berikan ayat firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat yang kelima. Ya. Saya bacakan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Mengapa kita tidak boleh mengandalkan diri kita sendiri? Karena kita ini hanya ranting saja yang melekat pada pokok anggur. Pokok anggur itu siapa? Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ranting itu ya, kalau melekat pada pokok anggur, kalau dia mengandalkan pokok anggur itu, maka ranting itu bisa tumbuh segar, bisa berdaun, bisa berbuah. Tetapi kalau ranting itu lepas dari pokok anggur, ya, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai manusia yang terbatas, ya, yang terbatas. Ya. Kita melihat kesaksian tadi, mendengar, ya, kalau Tuhan tidak mengingatkan, ya sudah terjadi musibah yang besar. Tetapi karena Tuhan yang mengingatkan, ya,
Luar biasa. Kemampuan kita sebagai manusia terbatas. Banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas, maka kita punya semangat, pantang menyerah. Tidak gampang putus asa menghadapi tantangan dalam kehidupan kita. Dalam Amsal pasal yang ketiga, ayat 5 sampai ke 6, saya bacakan firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Luar biasa. Kalau kita tidak mengandalkan kepandaian kita, kemampuan kita yang terbatas, tapi kalau kita mau mengandalkan Tuhan yang kita lakukan jalan hidup kita, maka Tuhan berjanji Dia yang akan meluruskan jalan, Dia yang akan memberikan keberhasilan, Dia yang akan memberikan masa depan yang terbaik dalam kehidupan kita. Luar biasa. Ini jaminan daripada Tuhan. Bapak Saudara. Juga dalam ayat 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Bapak Saudara. Kita harus menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala masalah, segala persoalan yang kita hadapi itu kepada Tuhan, dan Dia yang sanggup menyelesaikan segala persoalan dalam kehidupan kita. Dia sanggup memberikan solusi dalam kehidupan kita. Kenapa ada orang yang sampai patah semangat, putus asa? Karena dia merasa tidak ada solusi lagi, tidak ada jalan keluar lagi, tidak ada pertolongan lagi. Karena orang itu lupa kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan, tidak mengenal siapa Tuhan Yesus itu yang hidup, yang berkuasa. Dia tidak hanya menyelamatkan kehidupan kita, menebus dosa kita, tetapi Dia juga berjanji untuk memelihara kehidupan kita, untuk menyertai tiap langkah-langkah kehidupan kita. Jadi Tuhan Yesus bukan hanya menjamin untuk hidup yang akan datang, tetapi juga menjamin hidup yang sekarang ini. Oleh sebab itu jangan kita pakai akal kita, kemampuan kita, pikiran kita untuk menghadapi persoalan, tantangan, akhirnya jadi stres, putus asa, gagal. Tetapi biarlah kita belajar selalu menyerahkan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan yang tidak terbatas itu. Dalam Ayub 42 ayat yang kedua, situ dikatakan, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini Ayub mengakui mahakuasaan Tuhan, bahwa kuasa Tuhan yang tidak terbatas. Dalam Lukas 1 ayat 37 juga dikatakan, sebab tidak ada hal yang mustahil bagi Allah. Bapak Saudara, mungkin bagi manusia persoalan itu begitu berat, tidak bisa diatasi oleh manusia yang terbatas, tetapi bagi Allah itu kuasanya tidak terbatas. Dia sanggup menyelesaikan segala masalah, persoalan kita, karena Dia Allah yang maha kuasa. Kuasanya itu lebih besar daripada kita sebagai manusia. Bapak Saudara, kita melihat contoh waktu Daud melawan Goliat. Ya, saat itu bangsa Israel sedang berperang dengan bangsa Filistin. Lalu bangsa Filistin mengeluarkan jagoannya, yaitu Goliat, untuk menantang kepada bangsa Israel. Ayo, siapa yang berani melawan aku? Kalau dia menang melawan aku, Goliat, maka kami akan tunduk menyerah pada bangsa Israel. Sebaliknya, kalau saya yang menang, maka bangsa Israel harus tunduk padaku. Selama 40 hari, tidak ada seorang pun yang berani melawan Goliat. Semuanya tawar hati, semuanya putus asa. Untuk saat itu Daud muncul. Daud ini seorang yang anak muda yang kecil, seorang gembala domba, tidak pandai berperang, tetapi dia punya hati yang teguh,
hati yang tidak tawar, ya, walaupun menghadapi Goliat. Ya. Bahkan dia, siapa itu yang berani menghina barisan Allah yang hidup? Siapa itu? Saya akan melawannya. Bahkan Raja Saul aja nggak percaya. Ya, Daud ini bisa melawan Goliat, nggak percaya. Tetapi karena Daud memaksa, akhirnya Daud diizinkan. Waktu Daud menghadapi Goliat, dia mengatakan, engkau datang dengan pedang, dengan lembing, ya. Tetapi aku datang dengan nama Tuhan semesta alam, nama Allah yang hidup. Itu yang menyebabkan Daud bisa menang. Karena dia tidak mengandalkan dirinya sendiri, tapi dia mengandalkan Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Akhirnya Daud hanya dengan katapil, ya. Katapil itu biasanya untuk ya melempar buah atau apa supaya jatuh buahnya. Tapi saat ini katapil itu dipakai untuk melawan Goliat. Maka batu itu menjadi seperti peluru, mungkin F-16, ya, bisa menembus tengkorak kepala daripada Goliat, tembus kerja Goliat sampai roboh. Di situ Daud mengambil pedangnya, dia penggal kepala Goliat itu, dia ambil kepalanya. Luar biasa. Kita melihat Daud dia punya semangat yang pantang menyerah, ya. Walaupun menghadapi tantangan yang begitu besar seperti Goliat sekalipun, ya. Demikian juga kita sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun kita menghadapi persoalan, tantangan yang berat sekalipun, kalau kita tidak mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita mengandalkan Tuhan, maka kita pasti punya semangat yang pantang menyerah, dan kita akan berhasil mengalahkan segala persoalan itu, menang terhadap tantangan itu. Bapak Saudara, ya, luar biasa. Kalau boleh saya saksikan, ya, waktu kami, ya, saya dulu bekerja di Surabaya, Saudara, ya. Pertama sebagai salesman, kemudian menjadi supervisor, ya. Lalu tiba-tiba kami harus dipanggil, ya, untuk pindah ke Bondowoso, ya. Karena mama mertua saya ini sendirian, ditinggal oleh papa mertua, Saudara. Jadi kami harus, ya, menemani mama di Bondowoso, ya. Jadi kami harus pindah pekerjaan di Bondowoso, Saudara. Lalu kakak dari istri saya juga mengatakan, apa kamu pindah ke Bondowoso? Ya, itu cari uang kecil, katanya. Ya, Bondowoso kan kota kecil, ya. Memang secara logika kalau orang cari pekerjaan ya di kota besar, di situ banyak uang besar katanya. Ya, di Bondowoso uang kecil, ya. Kemudian saudara saya juga, ya, buat apa kok ke Bondowoso, itu kan kota pensiun, katanya, ya. Tapi kami percaya sambil berdoa, kami hanya mengandalkan Tuhan Yesus yang hidup, ya. Lalu kami pindah ke Bondowoso, kami buka usaha, ya, buka depot makanan, saudara. Dan kami melihat, ya, untung saat itu, ya, kami tidak patah semangat, ya. Meskipun ada suara begini, ya, suara, ya, yang membuat kami ciut, ya, membuat kami menjadi tawar hati, ya. Tetapi kami tetap tidak menyerah. Kami tetap, ya, menuruti apa yang menjadi rencana Tuhan, kehendak Tuhan. Akhirnya kami pindah di Bondowoso. Di situ Tuhan memberkati usaha kami, ya. Bahkan sambil kami berjualan, kemudian kami juga pelayanan di Batu Karang di Bondowoso, ya. Akhirnya, ya, oleh kehendak Tuhan kami bisa melayani di Sumberberingin, saudara. Kalau kami misalnya patah semangat, ya, mendengar suara-suara yang melemahkan, gak jadi, ya, di Bondowoso, ya, gak jadi juga di Sumberberingin, saudara. Luar biasa. Ya, demikian juga dalam kehidupan Bapak Saudara, ya. Biarlah kita mau belajar selalu mengandalkan Tuhan. Selanjutnya kita punya semangat yang pantang menyerah. Kalau kita mau selalu tinggal dalam Yesus, Dialah sumber kehidupan kita, sumber kekuatan, sumber kemenangan, sumber pertolongan dalam kehidupan kita. Sekali lagi kita akan baca dalam Yohanes 15 ayat yang kelima, ya. Di sini dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku
dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ya, luar biasa. Ya, meskipun kita seperti ranting saja, tapi kalau kita mau tetap melekat pada pokok anggur, hidup kita mau tetap bersekutu dengan Tuhan Yesus, maka ranting itu akan jadi kuat, tumbuh subur, bisa keluar banyak daun, bahkan bisa berbuah-buah. Meskipun mungkin kena hujan, kena panas, bahkan kena angin yang besar sekalipun, tapi ranting itu tetap akan kuat, tidak gampang putus. Bahkan ranting itu makin lama makin besar, luar biasa. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kalau kita ingin rindu, selalu punya semangat yang pantang menyerah, kita harus selalu tinggal di dalam Yesus. Harus hidup melekat kepada Tuhan, harus membangun keintiman dari Tuhan, karena dialah pokok anggur. Dia yang mengalirkan zat-zat makanan itu, yang membuat hidup kita jadi kuat. Dia yang memberikan kuasa Roh Kudus itu dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa kuat, tidak takut menghadapi tantangan kesulitan apapun juga, karena ada urapan Roh Kudus itu senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Ya. Seperti ranting itu selalu mendapatkan sari-sari makanan dari pokok anggur itu, sehingga tetap menjadi kuat. Ya. Luar biasa. Biar kita pakai setiap kesempatan kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan. Kita baca dalam Yesaya pasal 40 ayat 31, demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka semua para jawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Luar biasa. Jadi katakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, artinya orang yang selalu tinggal dekat dengan Tuhan, yang selalu bersekutu, memuji, menyembah Tuhan, ya, belajar akan firman Tuhan, mendengar suaranya. Itu orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Di sini dikatakan mereka selalu mendapatkan kekuatan yang baru. Ya. Mereka semua raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita tahu Raja Wali itu adalah raja burung. Ya. Meskipun melihat badai angin yang keras, Raja Wali ini justru terbang makin tinggi mengatasi segala badai itu. Mungkin burung-burung yang lain ketakutan bersembunyi, tapi Raja Wali justru dia naik terbang makin tinggi, didorong dengan kekuatan angin itu. Jadi dikatakan mereka tidak menjadi lesu, tidak menjadi tawar hati, tidak menjadi patah semangat. Biarlah kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita ingin selalu punya gairah dalam kehidupan kita, selalu punya semangat yang menyala-nyala, punya semangat pantang menyerah, biar kita selalu tinggal di dalam hadirat Tuhan. Pasti ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Pasti ada semangat yang baru dari Tuhan. Ya. Dan kalau kita mungkin menghadapi persoalan dalam keluarga, dalam pekerjaan, rasanya sudah tidak mampu lagi melakukannya. Ya. Kita mau datang kepada Tuhan, tinggal dalam hadirat. Ya. Di situ kita akan merasakan kuasa Tuhan, urapan daripada Tuhan, sukacita dari Tuhan, terlebih semangat yang baru diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Luar biasa. Dan yang terakhir, bagaimana kita harus supaya punya semangat yang baru, yaitu kita harus selalu berpikir positif. Artinya seperti Kristus, sesuai dengan firman Tuhan. Saya bacakan dalam 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia, tapi kami memiliki pikiran Kristus. Dalam menghadapi tantangan persoalan, ya, kita harus belajar
punya pikiran yang positif. Jangan pikiran negatif ya. Belum sudah, oh saya nggak mampu ya mengerjakan pekerjaan ini yang terlalu berisiko ya, terlalu besar, modalnya mungkin terlalu ya banyak, tantangannya ya nggak mampu saya. Itu pikiran kita sebagai manusia. Tapi kita mau belajar berpikir yang positif. Ya. Kita belajar berpikir seperti Kristus, artinya sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Saya berikan contoh ya dalam Filipi pasal 4 ayat 19, di situ dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaannya yang mulia dalam Yesus Kristus. Meskipun kita mendengar berita-berita bahwa tahun depan, tahun 2003 itu akan terjadi resesi, ya, terjadi kesulitan ekonomi, tapi kita pegang ayat firman Tuhan. Kita berpikir sesuai dengan firman Tuhan bahwa Allah kita sanggup memenuhi segala keperluan kita. Ya. Walaupun keadaan krisis, kekurangan apapun juga, resesi, tapi Tuhan sanggup memelihara kita. Ya. Tuhan sanggup mencukupi kebutuhan kita. Tuhan sanggup memberkati pekerjaan kita. Ini artinya kita berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Juga dalam Roma 8 ayat 28 katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Mungkin kita saat ini mungkin mengalami sesuatu yang tidak baik, mengalami banyak persoalan, tapi kita percaya, kita pegang ayat firman Tuhan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Saya ingat satu cerita, ya, satu kisah. Ada seorang penjual tahu, ya. Setiap hari dari desa dia pergi ke kota, dia lewat pematang sawah, dia pikul tahunya itu, saudara. Ya. Tiap hari dijual di pasar, di kota. Ya. Tiap hari dia jalan lewat jalan yang kecil di tengah sawah itu. Ya. Satu kali, saudara, karena hujan, ya musim hujan licin, jadi waktu dia pikul tahunya, jatuh tahunya, hancur semua, saudara. Ya. Lalu dia ambil tahunya, ya, dia bawa pulang, saudara. Dan saat itu dia percaya pada firman Tuhan bahwa Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya. Jadi dia tidak bersungut-sungut, dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Dia bawa tahunya itu pulang ke rumah. Dan apa yang terjadi? Ya? Saat menjelang siang tiba-tiba ada yang mengetuk pintunya. Pak, ya, Bapak yang jual tahu itu. Ya. Iya betul. Ya. Bapak, apa ada? Ya. Tahu yang sudah hancur. Ya, justru pembeli ini cari tahu yang sudah hancur. Lalu dia akhirnya tahu ini semua diborong oleh pembeli ini, ya, karena dia ingin akan membuat satu olahan, ya, dari tahu ini, jadi perlu dihancurkan dulu. Kita melihat bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Ya, luar biasa. Oleh sebab itu, biar kita isi pikiran kita dengan firman Tuhan. Ya, memang boleh kita mendengar berita-berita dari dunia ini, ya, bahwa akan terjadi krisis, akan terjadi sesuatu yang sulit, saudara. Tapi jangan kita penuhi pikiran kita dengan berita-berita dalam dunia ini saja, saudara. Tetapi kita penuhi dengan firman Tuhan, sehingga kita tidak menjadi patah semangat, tidak khawatir, tidak menjadi tawar hati, tetapi kita percaya pada bahwa firman Tuhan yang akan jadi, ya. Bukan keadaan, tetapi firman Tuhan yang akan jadi dalam kehidupan kita. Ya. Kita melihat contoh, ya, seorang yang bernama Abraham Lincoln, ya. Seorang yang bernama Abraham Lincoln, kita melihat, ya, ini seorang yang pantang menyerah, ya, selalu berusaha. Ya. Saya bacakan di sini, ya, waktu dia berusia 21 tahun dia mengalami kegagalan dalam bisnis. Ya.
Lalu usia 22 tahun dia kalah dalam pemilihan anggota legislatif. Kemudian dia gagal lagi dalam bisnis usia 24 tahun. Lalu usia 26 tahun dia menderita kesedihan akibat kematian istrinya. Kemudian usia 27 tahun dia menderita gangguan syaraf. Lalu dia usia 29 tahun dia ikut pemilihan anggota legislatif tetapi gagal. Lalu ikut pemilihan anggota kongres di usia 34 tahun, ya, dia juga gagal. Ya. Lalu ikut pemilihan anggota senat usia 55 tahun, dia juga gagal. Usia 47 tahun, dia ikut pemilihan jadi wakil presiden juga gagal. Kemudian usia 49 tahun gagal juga dalam pemilihan anggota senat. Ya. Tetapi kita melihat, namun akhirnya dia terpilih sebagai presiden Amerika Serikat di usia 52 tahun. Kita melihat satu contoh Abraham Lincoln, meskipun dia banyak menghadapi kesulitan, tapi dia terus maju, pantang menyerah, berusaha terus, gagal, berusaha lagi. Ya, akhirnya dia bisa berhasil. Saya ingat juga satu kisah dalam Lukas pasal 18 ayat 1 sampai yang ke-8 ya. Di situ diceritakan tentang perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Ya. Di sini Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ini ya, menegaskan bahwa kita sebagai orang percaya tidak boleh jemu-jemu dalam berdoa, tidak boleh putus asa, patah semangat dalam berdoa. Di situ dikisahkan seorang janda ini ya, datang kepada hakim yang tidak benar ini, hakim yang tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati siapapun. Seorang janda ini selalu datang pada hakim itu. Dia mengatakan, belalah aku. Ya, namanya hakim ini sudah ya tidak takut akan Tuhan, tidak menghormati siapapun. Ditolak janda ini. Tapi besok datang lagi janda ini, belalah aku, Pak Hakim. Ditolak lagi oleh hakim ini. Besok hari ketiga datang lagi, datang terus. Lama-lama hakimnya ini berpikir dalam hatinya, memang aku ini seorang yang tidak takut pada Tuhan, tidak menghormati siapa, tapi janda ini ganggu aku terus, tiap hari datang kepadaku. Akhirnya dibela haknya. Demikian juga dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Jangan sampai kita putus asa dalam berdoa, memohon kepada Tuhan. Tuhan itu hakim yang benar, hakim yang adil, hakim yang mengasihi kita. Tidak seperti hakim yang dalam perumpamaan ini. Dikatakan firman Tuhan, sini dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Allah itu mengasihi kita, pasti akan mendengar setiap doa-doa kita. Mungkin kita berdoa 1 bulan belum dijawab oleh Tuhan, 1 tahun belum dijawab oleh Tuhan, 5 tahun belum dijawab oleh Tuhan. Bukan berarti Allah itu tidak mengasihi kita, tidak mendengar doa kita. Tetapi kita harus mengerti bahwa ada waktu Tuhan yang terbaik. Bapak Saudara, ya, kalau saya saksikan anak saya yang perempuan itu yang lalu ya bekerja di Bali, ya. Kami sebagai orang tua yang tentunya khawatir sebagai anak perempuan bekerja di Bali. Jadi kami terus mendoakan ya, supaya anak kami ini mau kembali pulang ke rumah ya, membantu pelayanan kami ya. Memang di Bali juga pelayanan sambil bekerja, tapi kita sebagai orang tua kan khawatir. Juga ingin supaya kita kumpul dalam keluarga. Kami terus mendoakan, bahkan sampai 10 tahun Bapak Saudara, baru dijawab oleh Tuhan. Kami percaya ini adalah waktu Tuhan yang terbaik. Akhirnya setelah 10 tahun anak kami mau kembali pulang ke rumah dan membantu pelayanan kami. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, jangan sampai kita patah semangat, putus asa dalam kita berdoa kepada Tuhan, memohon kepada Tuhan. Tuhan itu mendengar setiap doa kita. Ya.
Mungkin kita belum dijawab, kita harus koreksi kehidupan kita. Mungkin ada salah, harus kita bereskan di hadapan Tuhan. Tapi kalau tidak ada salah, kita harus sabar menunggu waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Luar biasa. Kita akan membaca ayat yang terakhir di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10. Saya bacakan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Bapak Saudara, kita sebagai gereja umat Tuhan pada akhir zaman ini, kita harus tetap tekun untuk menantikan Tuhan. Kita harus tetap taat, setia menuruti firman Tuhan. Jangan sampai patah semangat melihat keadaan dunia ini. Harus tetap taat, setia kepada Tuhan. Tekun menantikan Tuhan. Jangan sampai patah semangat. Dan kita percaya janji firman Tuhan bahwa Dia akan melindungi kita dari hari pencobaan yang akan datang. Mungkin orang lain bisa mengalami resesi, mengalami krisis ekonomi, tapi janji Tuhan akan meluputkan kita. Tuhan akan memelihara kehidupan kita, asal kita mau tetap taat, tekun menantikan Tuhan, taat kepada firman Tuhan, setia pada Tuhan. Pasti janji ini akan digenapi dalam kehidupan kita. Demikian firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, kiranya menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Jangan sampai kita sebagai anak Tuhan menyerah dengan keadaan, menjadi patah semangat, putus asa. Tapi biarlah kita selalu punya semangat, pantang menyerah, menghadapi apapun juga dalam kehidupan kita. Haleluya.
Mungkin saudara saat ini menghadapi tantangan yang begitu berat, persoalan baik dalam keluarga, pekerjaan, persoalan apapun, persoalan ekonomi, saudara merasa tidak mampu mengatasinya, saudara menjadi putus asa. Mari angkat tangan kepada Tuhan. Kita akan berdoa bersama-sama. Ya ramai-ramai kau lihat tangan diangkat Tuhan. Kau tahu setiap beban persoalan mereka Tuhan. Oh dalam sekarang kau tolong Tuhan. Oh sore hari ini kau percaya kau hadir, kau menjamah setiap Tuhan umatmu yang mengangkat tangannya. Kau tahu yang menjadi beban persoalan ya Tuhan. Oh haleluya Yesus. Sore hari ini Tuhan, yang mengalami beban persoalan dalam keluarga, dalam pekerjaan, mungkin dalam kesehatan, malam hari ini kami percaya dalam nama Yesus ada pertolongan-Mu Tuhan. Kau nyatakan pertolongan-Mu, Kau berikan jalan keluar bagi setiap umat-Mu yang mengangkat tangan. Kau kuatkan hatinya kembali Tuhan. Jangan sampai mereka menjadi tawar hati, jadi putus asa Tuhan. Tapi mereka boleh bangkitkan kembali Tuhan semangatnya Tuhan. Bangkitkan imannya. Kita percaya bahwa Kau Yesus Allah yang mengasihi kami, Yesus Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, yang sanggup memberikan pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau juga melawat setiap kami yang sudah mendengar akan firman-Mu Tuhan. Biar kami mulai praktekkan dalam kehidupan kami. Kami mau selalu tinggal dalam Engkau, selalu mengandalkan Engkau, supaya kami selalu punya semangat yang pantang menyerah menghadapi apapun juga Tuhan. Dan kami percaya kami akan menang bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat mujizat-Mu, pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat kesempatan sore hari ini. Kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Kau memberkati roti adalah tubuh-Mu, aku adalah darah-Mu Tuhan. Kau juga menguduskan kami hamba-hamba-Mu, menguduskan setiap umat-Mu, supaya kami layak bersekutu dengan tubuh dan darah. Kami siap bersekutu dengan tubuh dan darah. Jadi dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Mulia
kita. Mungkinkan sesama kita hal yang tidak beres dengan suami, istri, anak, orang tua, saudara kita, yang kita bereskan. Kita minta maaf dan dimaafkan. Saya berikan waktu 1-2 menit supaya kita membereskan. Ampuni kami Tuhan. Ya lama-lama dalam pikiran, perkataan, perbuatan tidak berkenan di hadapan Engkau, supaya kami layak bersekutu dan hidup. Ampuni kami, layak kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Pujikan Tuhan. Ya nama Yesus. Mari kita angkat roti yaitu tubuh Tuhan. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti pecahkan dalam persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita angkat cawan yaitu darah Tuhan. Dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan inilah adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya jadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang berkati adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum darah Kristus dalam. Terima kasih Tuhan, ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Ya Rama. Saya serahkan kepada saudara Kefas untuk berdoa. Haleluya. Haleluya. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Belajar firman-Mu Tuhan bahwa kami tidak boleh putus asa
kami tidak boleh tawar hati. Kami tidak boleh patah semangat menghadapi kesukaran yang tahun depan, di mana yang diramalkan resesi, tapi kami percaya kepada Engkau Tuhan. Kami tidak percaya manusia, tapi kami percaya kepada Engkau Tuhan, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Oh Tuhan, walaupun kesukaran datang, tantangan datang Tuhan, tetapi kami boleh mengambil kesempatan hanya bersama-Mu Tuhan. Mungkin iblis mau mencuri kesempatan itu Tuhan, tapi kami percaya kepada-Mu Tuhan, bahwa Engkau penolong kami, Engkau yang bersama-sama kami untuk meraih tahun depan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan juga Tuhan, kiranya kami tidak seperti 10 pengintai, tapi biarlah kami melihat, belajar hanya kepada Tuhan. Kami tidak gentar, kami tidak tawar hati, kami percaya Engkau pasti menyertai kami Tuhan. Ya Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga belajar Tuhan untuk tidak boleh mengandalkan diri sendiri sebagai manusia yang terbatas, tapi kami perlu memahami Engkau Tuhan. Kami perlu memahami maksud, rancangan dan tujuan-Mu Tuhan. Biarlah kami tetap menanti-nantikan Tuhan dari hari ini, besok dan selamanya. Biarlah kami tetap bersekutu, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Seumpama seperti Raja Wali, kami naik tinggi bersama dengan Engkau. Dengan kekuatan sayap-Mu, walaupun kami menghadapi badai, tetapi biarlah kami tidak patah semangat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memiliki gairah karena Engkau pasti bersama dengan kami. Kami punya semangat, kami tidak pantang menyerah. Dan biarlah kami selalu memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Dalam hadirat Tuhan, kami mau datang hanya kepada-Mu Tuhan. Kami mau tinggal dalam hadirat-Mu. Ya, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan juga Tuhan, Engkau mau pakai Tuhan hamba-Mu lebih lagi untuk melayani Tuhan dimanapun ia berada, dalam nama Tuhan Yesus. Dan terima kasih Tuhan, Engkau juga mau pakai pelayan perjamuan suci Tuhan, menjadi alat kemuliaan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau juga mau pakai setiap hamba-Mu yang ada di depan sini Tuhan, dari pemain musik, singer, worship leader, semuanya Engkau mau tambah-tambahkan lagi. Berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, Engkau mau juga pakai jemaat di sini Tuhan untuk lebih lagi Tuhan, berapi-api lagi Tuhan, untuk menyuarakan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dan mungkin doa hamba-Mu kurang sempurna Tuhan, tetapi kiranya Engkau mau menyempurnakan Tuhan ketika jemaat-Mu pulang kembali ke rumahnya masing-masing. Terima kasih Bapa, dan kami mau alaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan terima kasih. Kita sudah dikuatkan melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat hambanya Bapak Samuel Eugene. Tuhan memberkati makin. Puji Tuhan. Minggu pertama persembahan maju ke depan ya saudaraku. Kita mau bawa persembahan dengan sukacita. Kita angkat pujian Tuhan Allah di tengah kita. Cinta
saudara untuk kita bersama-sama berdoa di gereja. Hari Sabtu, Komsel Remaja jam 5 sore. Hari Minggu pagi, sekolah Minggu jam 9 pagi. Ibadah Raya jam 4 sore. Yang bertugas menjadi WL, Bapak Friendly, Singer, Ibu Kus, dan Saudara Yeremia atau JJ. Asyir, Bapak Ibu David. Kolektan, Bapak Pejam. LCD, Saudari Arin. Video, Saudari Abi. Musik, Bapak Stefanus Chandra, Saudara Theo, dan Saudara Bebe. Firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Gembala. Kita mau doakan yang berulang tahun di dalam minggu ini, yaitu Bapak David, Saudara Ibu Femien, Saudara Abram, Bapak PV, Saudari Ibu Rika, dan Ibu Gembala sendiri. Kita mau dukung dan doakan saudaraku untuk Natal, acara Natal di tahun ini di EKSJP. Jadwalnya Natal sekolah Minggu jam 9 pagi tanggal 18 Desember. Natal umum tanggal 25 Desember jam 5 sore ya. Kalau Komsel pengumuman berikutnya ya gitu. Kita mau bergandengan tangan dan berpartisipasi di dalam mensukseskan Natal pada tahun ini ya saudaraku. Bendahara Natalnya Ibu Syui. Kita akhiri ibadah pada saat malam hari ini. Ibadah nanti kita ada rapat dan ada ramah tamah. Jadi jangan pulang dulu ya saudaraku. Semua pakai berdiri, kita naikkan pujian Aku Punya Tuhan yang Besar. Diberikan kasih ya oleh saudara-saudara semuanya, baik mulai dari sekolah minggu, kaum muda remaja sampai pada Bapak Ibu semuanya. Ya, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Tanggal 2 Desember bertepatan ulang tahun saya, saudara, yaitu usianya 70 kurang 1, 69 tahun ini. Saya bersyukur pada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kemurahan di mana saya bisa melayani Tuhan bersama-sama saudara semuanya. Saya ingat saudara beberapa tahun yang lalu, bahkan awal mula sudah 37 tahun saya di situ Bondo, saudara. Ya, saya mengalami kasih Tuhan yang luar biasa bersama Om Andri ya, untuk menunaikan tanggung jawab yang Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan. Tapi akhirnya 2 tahun yang lalu Om Andri dipanggil pulang, dan saya masih diberikan kesempatan. Itulah sebabnya saya mau menggunakan
kehidupan yang ada, kekuatan, kesehatan ini untuk kita bersama-sama melayani Tuhan. Saya ingin saudara semuanya, ya, saudara semuanya, bahkan kalau saya lihat ini Antam ya, ini sedang ambil video, ya juga ini sama Kenzo, Lionel ya, yang saya ingat saat-saat mereka bayi kecil ya diserahkan, itu saya gendong Om Andre yang mendoakan. Setelah belasan tahun saya boleh melihat anak-anak ini bisa melayani Tuhan, semuanya boleh melayani Tuhan, semua untuk kemuliaan Tuhan. Saya percaya pekerjaan Tuhan akan selalu maju, selalu bisa kita tunaikan bersama untuk semua orang. Siapa saja yang belum mengenal Tuhan bisa mengenal siapa itu Yesus. Ya saudara, terima kasih untuk kasih perhatian Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik, anak-anak, semuanya. Tuhan berkati. Pandanglah Tuhan yang menjadi gembala yang baik. Pandanglah Dia yang menjadi gembala agung yang tidak pernah mengecewakan. Mungkin bagi saya, bagi kami banyak mengecewakan, tidak memenuhi keinginan saudara, tapi saya minta kiranya kuasa Tuhan memampukan untuk kita semua menikmati kasih gembala yang baik itu. Kita akan berdoa. Nanti saya minta juga Bapak Eugene akan berdoa, lalu kita akan meramah-ramah bersama. Bapak, terima kasih buat kasih kemurahan Allah. Engkau baik Tuhan. Terima kasih buat janji kasih-Mu yang mengatakan kami tidak boleh lemah, tidak boleh menyerah. Oh Tuhan, tolonglah Tuhan. Biarlah dalam hidup semua kami Tuhan, mulai dari yang kecil, muda, dewasa, sampai yang tua, kami mengingat akan firman Tuhan. Kami percaya bahwa kami tidak akan menyerah. Kami tidak pernah menyerah. Kami tidak mau mengandalkan pemikiran kami sendiri. Kami tidak mau Tuhan berpikir negatif, tetapi kami mau mempercayakan semua kepada Tuhan. Dewasakanlah kami semuanya Tuhan, supaya kami benar-benar melekat kepada Tuhan. Hidup karena kami memiliki hidup dari Tuhan, sehingga kami terus berbuah-buah. Kami bisa melayani Tuhan, kami bisa menyenangkan hati Tuhan. Itulah Tuhan, hamba-Mu yang inginkan untuk kami semuanya, jemaat Tuhan, anak-anak-Mu dimanapun berada. Terima kasih Yesus. Saat ini kami berdoa bagi Bapak David, Ibu Femien, Saudara Abraham, Bapak Vivi, Saudara Rika, juga hamba-Mu ini Tuhan, yang Kau beri keperpanjangan umur kami. Mengucap syukur, kami boleh berterima kasih kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan kelanjutannya, kiranya damai sejahtera Yesus Kristus ada menyertai kami semuanya. Haleluya.
juga berdoa untuk Tante Marta. Saya akan memberitahukan selesai doa penutup nanti diminta supaya Tante yang berulang tahun ke depan lebih dahulu, kemudian disertai yang tua-tua dulu ya. Kosincoan, Pak David, semua jangan yang paling tua ke depan dulu, yang muda-muda nanti menyusul. Ya, beri kesempatan yang lebih tua dulu. Mari kita akan berdoa. Jadi kita akan berdoa, Bapak Ibu Saudara kasih, akan berdoa untuk Gembala. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kami boleh bersyukur bersama-sama dengan Ibu Pendeta Marta Tuhan yang sudah Engkau berikan perpanjangan umur Tuhan. Kami percaya kalau hari-hari yang lalu Engkau sudah menyertai, melindungi, melihara hamba-Mu ini Tuhan, dan Engkau juga untuk hari akan datang Kau tetap lebih lagi untuk menyertai, memelihara hamba-Mu Tuhan. Dan saat ini kami bersama dengan jemaat-Mu tempat ini Tuhan, kami berdoa bersama-sama untuk Ibu Pendeta Marta Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberikan berkat panjang umur, kesehatan, penyertaan, perlindungan-Mu Tuhan. Biar Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar Engkau yang menyertai tiap langkah-langkah kehidupannya Tuhan. Dalam pelayanan yang tepat ini bersama sidang jemaat-Mu Tuhan, Engkau yang memberikan tambah-tambahan hikmat, kuasa, urapan-Mu Tuhan untuk menggembalakan jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, penyertaan pemeliharaan-Mu senantiasa Engkau nyatakan bagi hamba-Mu itu Tuhan. Engkau memberkati keluarganya, anak menantu cucunya Engkau berkati Tuhan. Engkau senantiasa memberikan kekuatan yang baru bagi hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau mendengar doa kami, dan berkat ini sudah diberikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya juga Engkau memberkati tiap waktu sudah hadir pada sore malam hari ini Tuhan. Kau memberkati hidup nikah rumah tangganya, anak menantu cucunya dimanapun berada. Kau juga memberikan masa yang terbaik, menyertakan perlindungan-Mu senantiasa menyatakan. Kau memberkati juga usaha pekerjaan umat-Mu, apapun yang dikerjakannya, Engkau yang memberikan keberhasilan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga untuk umat-Mu yang tidak hadir, juga Engkau memberikan Tuhan kesehatan, Engkau memberikan Tuhan yang dalam persoalan Engkau tolong supaya minggu depan bersama-sama kami beribadah kepada Engkau. Kalau sebentar kami akan pulang ke masing-masing yang dekat, dan Engkau menyertai sampai rumah kami, membawa sukacita dan damai dan berkat besar. Pada akhirnya terkasih, atas tangan-Mu terimalah berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus, urapan yang baru dari Allah Kudus yang memberkati hidup-Mu, memberkati keluarga-Mu, memberkati kesehatan-Mu, memberkati pekerjaan-Mu, dan memberkati pelayanan-Mu, juga studi-Mu diberkati. Mulai hari ini sampai Tuhan sudah datang untuk dua kalinya, berkat berikannya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya kepada berkat Tuhan katakan amin. Tolong jangan keluar dulu. Kita akan ada sesi foto dulu ya. Sesi foto dulu. Mohon yang muda-muda nanti tersendiri. Jadi semua jemaat dulu. Maju ke depan untuk kita foto. Ayo Bapak Chandra, Pak David, yuk kita foto. Ayo Bu Lili semua, Bu Nana, yuk foto. Nanti untuk kaum muda ada tersendiri untuk kaum muda. Ayo Eliana, ayo foto. Pak. Ayo Bang.
Happy birthday Ibu Gembala. Happy birthday. Ayo terus kemudian disambung yang kaum muda. Ayo semua maju kaum muda. Ayo kaum muda, termasuk Kevas ikut foto. Ya. Setelah kaum muda terus guru-guru sekolah minggu siap. Kemudian juga Koyucin juga untuk foto. Bentar lagi. Masker.